Saya kalau ada ngaji ngantuk, tahu jali wadai kacamata. Saya pernah ngaji di mana ada, gak ngono kene maca ngotot kono. Nah, wadai kacamata tahu jali. Apa? Ngantuk saja. Lah iya, dibaca Al-Qur'an ngantuk. Mesti nih baca Al-Qur'an ini nyegereng ngono, iki omong Gusti Allah lho ngono. Ngono iso ngantuk. Sekarang saya tanya, ngantuk itu kurang tidur tak? Pak Sugeng? Saya waktu di zaman NU biyen ya. Sekarang ngaji kan senden-senden. Begitu saya nutup, itu kan senden sampai ngantuk. Soalnya guru apa jarane gegere gak kena kayak longgo jar. Iki geger gak kena kayak longgo aja nih. Kayak longgo itu bokong. Senden mumet. Begitu ditutup Al-Fatihah melek. Boleh apa jajane metu. Iki ngene iki ya. Jadi orang ngantuk itu mohon maaf ya, itu jiwanya kotor, Pak. Ngantuan. Apa mana ada Jumatan? Jumatan nanti khotibin nek gawe tek ngene. Alhamdulillah we. Cari londo kan tuwe nek gak ngono khutbah wong Indonesia. Mestinya orang khutbah itu gak ngono. Rasulullah kalau khutbah, sahabat-sahabat, sabbahakum wa masakum, hati-hati musuh datang pagi hari, hati-hati musuh datang sore hari. Lu ngono iki kae ngene. Alhamdulillah. Saya ingat bapak saya juga begitu. Alhamdulillah. Mari teko nyingkal kan mulai pikir jendela. Alhamdulillah. Tambah turun tambah lengkap. Khotbah itu ya kalau khotib di sini sampe ngadep ya rono ya rene, rono ning ngono. Karena sampe ngadep rono tok, sing kono ngene. Kok heran Indonesia ya apa? Khotbah kok uru-uru wong ngene tambah lengger. Iya. Ya. Saya itu biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi suratil Mu'minun. Surat 23 ayat 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Ma'asyiral muslimin, surat 23 ayat 71. Surat 23 ayat 71. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah kita telah melalui pendidikan Ramadan yang dikenal dengan Tarbiyatur Rabbani. Saya tulis sana.
Jadi puasa itu sama dengan tarbiyatur rabbani, pendidikan Allah ya yang sifatnya alami, semesta. Alhamdulillah kita bisa melalui, hanya tinggal evaluasi kita ini kira-kira diterima atau tidak, menang atau kalah, kembali fitrah atau tidak. Ini tergantung bagaimana evaluasi kita nanti. Ya, Bapak Ibu, sampai hari ini keadaannya gimana? Alhamdulillah apa? Alhamdulillah sehat. Sampai tidak pernah Rasulullah SAW itu bertanya kepada sahabat. Pertanyaan Rasulullah, kaifa asbahtum ya ashabi? Bagaimana keadaan kalian, wahai sahabat-sahabatku pada pagi hari ini? Jawabnya bukan sehat, bukan alhamdulillah sehat. Apa jawaban sahabat? Qalu asbahna mu'minina syakirin. Mereka menjawab, pagi hari ini kami dengan keadaan iman dan bersyukur. Orang sekarang tanya, ya apa alhamdulillah sehat. Mahal mana sehat dengan iman? Cuma ini nggak biasa, saya biasa kalau ngisi Probolinggo. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sama saya beritahu, Rasulullah itu kalau tanya sahabatnya pagi hari ya, itu tanya begini, kaifa asbahtum ya ashabi, bagaimana keadaan pagi hari ini kamu wahai sahabat-sahabat? Qalu, mereka menjawab, qalu asbahna mu'minina syakirin. Kami pagi hari ini beriman dan bersyukur. Masuk larang sehat ya sampai iman. Kalau ini sore ini ya, kaifa amsaitum, bagaimana sore hari ini? Qalu asbahna, qalu amsayna mu'minina syakirin. Mestinya begitu. Ya, cek tahu ro jawab ngono. Nek gak ngaji ya gak ro. Ya alhamdulillah kita. Cuma kan kita kenal ya di masyarakat ini hari raya ini disebut hari yang fitri katanya. Benar tak hari fitri? Saya kira sepanjang pengetahuan saya tidak ada hari fitri itu tidak. Ya, malah pemerintah mending ini. Hari ini adalah hari kemenangan, bukan kemenangan individu tapi kemenangan bersama. Ngawur mana tambahannya? Kok kemenangan bersama ya? Sebab ini tarbiyah, pendidikan yang diselenggarakan oleh Allah sifatnya alami. Makanya dalam hadis suci disebutkan ya, kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Semua amal ada anak Adam untuk mereka, untuk dia. Kecuali puasa. Kalau puasa untuk aku yang mengawasi, aku yang balas. Jadi langsung pengawasan nih. Nek malaikat ngawasi gak iso. Karena malaikat itu nggak ngerti ikhlas apa enggak. Ya, kan malaikatnya nggak ngerti ikhlas apa enggak, tahu malaikat. Ya, lah inilah mestinya. Jadi kita ini pendidikan rohani berakhirnya lulus atau enggak, menang atau kalah, kembali kepada fitrah atau enggak. Lah oleh karena itu saya dalam khutbah waktu hari raya barusan ini di Temundo itu saya sampaikan, hari raya ini yang paling tepat adalah hari pembuktian. Ya, hari raya hari pembuktian. Buktikan kalau sampai itu menang. Kita ngelawan siapa sih sebenarnya? Ngelawan nafsu. Soalnya setan itu dibelenggu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufiyatis syayatin." Setan dibelenggu. Ya, jadi berhadapan dengan nafsu. Nafsu ini berat. Kalau kita jihad melawan nafsu dengan jihad musuh wong kafir, enakan jihad melawan wong kafir. Soalnya musuhnya kelihatan. Kalau sampean menang, mendapat rampasan. Kalau sampean kalah, syahid. Sekarang kalah mbak nafsu, perang melawan nafsu. Menang sampean menjadi muwahhid, orang yang tauhid. Tapi sampean kalau kalah menjadi musyrik. Kok bisa musyrik ana endi? Kita kata-kata musyrik itu kita bisa lihat dalam surat 45. Ya. Surat 45 ayat 23.
Surat 45 ayat 23. Apa? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Ya, kan? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, coba itu kan orang kalau sudah Tuhannya itu nafsu, kemauannya kemana-mana nafsu, berarti ditutup hatinya oleh Allah. Matanya ditutup, telinganya ditutup. Siapa yang sanggup memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya? Masa kamu tidak bisa mengambil pelajaran? Makanya tidak heran kalau Rasulullah SAW pulang perang Badar, beliau mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini pulang dari perang yang kecil menuju perang besar. Perang besar ini lawan nafsu. Makanya di dalam surat yang saya bacakan pertama tadi, surat Al-Mu'minun ya, pada ayat 71, walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wa ardu wa ma fihi bal atainahum bidzikrin fahum an dzikrihim murid. Ya, apa terjemahannya? Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka. Apa kebanggaan? Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Apa kebanggaan? Enggak ada penjelasan. Enggak ada. Quran. Ya, nah inilah ayat ini cukup memberikan jawaban terhadap orang-orang yang menuduh Islam itu teroris, radikalis, intoleran. Cukup jawaban ini. Jadi sumber rusak itu bukan radikal itu. Sumber rusak itu apa? Manusia tidak sanggup mengendalikan nafsu. Kalau diurut terus, kenapa sih manusia kok tidak bisa mengendalikan nafsu? Masalahnya apa? Garap Quran. Kata Allah, kalau seandainya kebenaran nurut nafsu manusia, hancur alam semesta ini. Sebenarnya kami mendatangkan kebanggaan mereka itu Al-Quran. Sayang mereka nggak mau Quran. Ya, kan nggak mau Quran ini. Kalau istilah ayat di atasnya, ayat 70, coba. Am yakulu nabi jinnah. Atau apakah patut mereka berkata padanya Muhammad ada penyakit gila? Terus? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. Ya. Umumnya benci kepada kebenaran. Gak usah wong kafir, wong Islam dewe benci sama kebenaran. Ya, mestinya kebenaran kan dari Allah. Wong Nabi diwanti-wanti sama Allah dalam surat Al-Baqarah 147, surat Al-Imran ayat 60, ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, Al-Baqarah 147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Nah, ini Nabi dilarang ragu karena kebenaran dari Allah. Diulang lagi di surat Al-Imran ayat 60. Cuma hanya beda nun taukid. Sana tidak ada nun taukid rupanya di Al-Imran ini. Jadi al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Iya. Apa yang telah kami Loh, ayat berapa? 60. Al-Imran? Nah, ya. Iya benar. Al-Imran? Apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar. Ya. Yang datang dari Tuhanmu. Terus? Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ragu gak oleh benci. Ya maksudnya, wong ragu gak oleh tetap benci. Kebenaran dari Allah. Nah, kalau kebenaran dari Allah kok gak iso nrimo, berarti apa? Yen gak oleh hidayah. Iya. Masa Al-Quran teko Allah gak percaya. Mereka malah benci. Ya ini sumbernya rusak di situ. Coba sampean kalau orang gak bisa mengendalikan nafsu, wah bahaya. Bukan bahaya, ono tasjite, bahaya.
Sekarang sampai nafsu harta. Nafsu harta itu kalau tidak bisa mengendalikan, perbuatan jahat mulai kecil sampai yang besar, itu sumbernya itu. Yang kecil itu ngentit, ya, ngutil, nyolong, maling, ngerampok, begal, korupsi. Ini semua sumbernya ya ini, tidak mampu mengendalikan nafsu. Kenapa kok tidak bisa mengendalikan nafsu? Hatinya mati. Orang kalau hatinya mati pasti tidak bisa mengendalikan nafsu. Kenapa mati? Kenapa mati? Tidak diberi makan. Loh, karena tidak diberi makan otomatis mati. Yang tahu di Indonesia itu nyanyian itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa itu sing ndi? Jiwa nafsun, terus kalau disebutkan kolbun, kalau disebutkan itu adalah ya nafsu apa jiwa, itu semuanya itu adalah unsur samawi. Karena rohani adalah unsur langit, makanannya harus unsur yang sama. Jadi kalau orang itu misalnya lahir itu kan keadaan fitrah. Fitrahnya manusia adalah kita lihat di surat 7 ayat 172. Ya. Fitrahnya manusia itu di surat 7 ayat 172. Apa? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Ya. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Ya. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Ya. Tuhan kami. Ya. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Jadi manusia itu fitrahnya ya tauhid. Ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Jadi semua manusia yang akan lahir di dunia, fitrahnya itu adalah tauhid. Kalau bahasa hadisnya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam fitrah. Lahirnya di mana saja mesti fitrah. Fitrahnya itu apa? Tauhid. Sesuai dengan ayat tadi. Nah cuma begitu fitrahnya tauhid, masalah rohani, memang banyak orang nggak tahu masalah rohani ini. Ya, sampai ini ditanya roh sampai harus di mana? Enggak, saya tanya roh sampai di mana? Karo, nggak tahu. Roh itu di mana? Nggak roh. Ambaan ini, tutu, ya, roh kok ngono. Roh itu gaib, Pak. Kalau kita lihat surat 17 ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ya, jadi kita sebatas informasi dari Al-Quran, roh itu. Letaknya di mana? Kita tidak tahu. Udah kayak ngomongnya hati. Padahal nanti Rasulullah menyebutkan misalnya kolbun ya. Kolbun itu segumpal daging ya. Itu belum tentu yang sama dengan di kedokteran. Nah kedokteran kan kalau bahasa hadis begini. Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan. Sesungguhnya seorang hamba itu kalau berbuat satu kesalahan, nukitat fi qalbi nuqtatun sauda. Hatinya di titik hitam satu. Ya, fa in zada zida alai. Kalau salah ditambah lagi titiknya. Hatta talu ala qalbi, sampai hati bisa tertutup oleh titik hitam. Ya. Jadi hati bisa tertutup oleh titik hitam. Ya, kalau istilah bahasa Mutaffifin ayat 14 Mutaffifin surat 83 ayat 14 apa? Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya.
Siapa 3 mutaffifin ini? Ya, iya. Bal rona ala qulubihim, ayat berapa itu? 14 ya. Apa? Ya, apa artinya? Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Nah, ini jadi Rasulullah mengatakan gitu. Jadi setiap kali salah berarti 1 titik hitam. Lah nek 1 hari ku salah ping 10 titik sak wulan 300. Loh, kalau sudah tertutup terus ini kata Allah, kenapa mereka tidak mendengar Quran? Quran katanya asatirul awalin. Apa karena Quran asatirul? Enggak. Ron ala qulubihim, telah menutup hati mereka, maka yaksibun. Perbuatan dosa yang mereka lakukan itu menutup mata hatinya. Hatinya tertutup, kalau hatinya tertutup mati. Ya, kalau hati mati ya sudah. Gak iso ngendalikan nafsu karena sumber itu semua itu di hati itu. Makanya Nabi mengatakan di Al-Qur'an kadang-kadang nafsun, kadang-kadang kolbun, kadang-kadang roh itu hampir sama. Dikatakan kolbun ini boleh keadaannya bolak-balik. Esok tempe sore dele. Wingi seneng saiki benci. Hati kan begitu. Bolak-balik ini. Nah kata Nabi, innal abda idza akhta khati'atan, sesungguhnya hamba itu kalau berbuat salah, satu kesalahan, nukitat fi qalbi nuktatun sauda. Di titik hitam 1. Kalau di titik hitam 1, fa in zada zida alaih. Kalau tambah kesalahannya, tambah lagi hatta ta'lu ala qalbi, sampai menutup hati. Kalau hati tertutup berarti mati sudah. Kalau hati mati, manusia jangan berharap untuk bisa mengendalikan nafsu. Malah kayak kebo. Loh, kan sama dengan hewan ya. Makanya di dalam Quran itu hati ada 3 ya. Quran bicara bahwa hati itu ada 3. Qalbun salim, surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ya, di surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 88-89 itu qalbun salim. Ayatnya 88-89. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, kalau hati salim, hati bersih, itu otomatis punya fungsi dan itu akan mengendalikan semuanya. Jenderalnya nggone hati niku. Makanya orang Jawa ngarani, kamu mau kemana nak? Ke Kalimantan. Hati-hati loh ya. Hati-hati apa? Pikir-pikir? Enggak, mikir-mikir apa hati-hati? Hati-hati. Hati ini karena ini jenderalnya. Ya. Kemana-mana nang diri, nang anu, hati-hati loh ya. Mesti hati-hati, hati-hati ini dia. Karena ini kunci ini jenderal. Lah, mata, telinga itu semua kan anak buah kabeh. Ya. Nah inilah hati kan salim. Ini rumus dalam Al-Quran. Hati kalau salim, nafsunya mesti mutmainah, pasti sudah. Hatinya kalau salim, sehat, nafsunya pasti mutmainah. Kan mutmainah itu di surat 89 ya, ayat 27, 28, 29, 30. Ya. Surat 89. 89 itu Al-Fajr ya. 27 sampai 30. Apa? Hai jiwa yang tenang, Ya. kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, Ya. lagi diridhoinya. Ya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya. Itu kan mati yang salim. Orang hatinya salim, plek ambek Quran. Bisa terima Quran. Nek gak salim, gak bisa terima Quran. Nah kebanyakan orangnya gak bisa terima Quran, boleh hati ini marit, sakit. Al-Baqarah 10 ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Ayat 10 ya. Wis kali ngono ae keadaane wong ya apa atine lara apa anu ngono ae. Ya, apa? Dalam hati mereka ada penyakit
lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Loh, ya dusta boleh ngopo. Makanya di Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu sing 5 muttaqin, sing 2 kafir, sisanya munafik kabeh. Tebane wong munafik ya angel. Kalau iman wong gak seneng Quran, ya. Kalau kafir wong sembahyang repot. Wong munafik gak sembahyang. Ya. Tapi hatinya sakit. Makanya kalau ada Quran semakin sakit saja nih. Cuma nek gak betah tambah loro. Kan rata-rata sing gak demen Quran ini paling anti kuwi jane wong munafik. Sobo masjid tapi gak seneng Quran. Loh, ini gak seneng Quran. Hatinya itu karena marid. Kenapa marid? Gak diramut. Hati itu kan mesti ini, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya ilahi. Jadi hakim kan. Nah, jadi memelihara hati itu apa? Harus diambilkan unsur yang sama. Karena rohani adalah unsur langit, makanannya harus unsur dari langit pula. Ya, apa dari langit? Ya zikrullah, Al-Qur'an, zikir, semua itu termasuk dari langit. Beda mek jasmani. Jasmani unsur apa? Makanya nek luwe ojo ngaji Quran. Sampeyan perut lapar ngaji Quran, tambah 3 juz, tambah luwe. Dudu adune. Ya. Tapi jasmani sakit, kalau 4 sehat 5 sempurna. Karena jasmani itu unsurnya unsur bumi. Nah, unsur bumi kalau kita lihat surat Al-Mu'minun ya, ayat 12, 13, 14 itu kan unsurnya manusia itu unsur jasmaninya. Ya. Surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Surat 23 ayat 12, 13, 14. 12, 13, 14. Apa? Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Oh, ya, terus. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam Rahim, kokoh, rahim. Terus? Prosesnya terusnya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Nah, melekat itu berarti istilahnya alaqah. Alaqah itu aslinya itu sama dengan lintah itu, Pak. Makanya lintah nek nyokot tak nemplek. Moro-moro gede disedot ya. Itu alaqah. Setelah alaqah jadikan mudghah, begitu. Terus Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. oh, mari segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Ya, terus Lalu tulang belulang kami itu bungkus. kami bungkus dengan daging. Ya, terus Dan kami menjadikannya makhluk yang berbentuk. berbentuk lain. Mosok ngono dong. Gak berbentuk lain nah, kacamata njaluk ganti. Lainnya dari kocok, Pak. Masih buline turun nih. Oh, lah iya. Jangan kocok dari. Berbentuk lain itu artinya apa? Berbentuk lain itu berarti janin. Ya, kan jadi janin. Lah janin 122 satu hari baru dipasang roh. Ya. Nah, itu kan kalau jasmani unsurnya dari tanah harus dikasih makan dari unsur yang sama. Ya, ketelo, lho ngono, bohong kan itu. Ya, aja luwe ngaji Quran tambah luwe. Ya, duduk adune. Ya. Lah itulah unsur. Lah unsur jasmani nek kepengin sehat, ya tanya orang-orang, 4 sehat 5 sempur. Iya, Pak. Biasanya orang-orang nek jasmani ngono paham ngomong itu. 4 sehat 5 sempurna. Ya. Cuma kalau dijarno suwe-suwe umure tambah kena penyakit PDIP 3 wis.
PDI P3 kan penurunan daya ingat, terus yang P3 itu pendengaran menurun, penglihatan menurun, penghasilan menurun. Akhirnya stroke. Loh iya, rata-rata orang stroke ini karena apa? Rohani ini nggak salim. Rohani nggak salim, padahal mau duwe pensiun, ayo. Sing duwe pensiun lah enak sih, masih pensiun, masih bayaran, masih gak foto tapi ono, tapi mikir. Ya nek biasa aku nek jadi dinas iku ya ono cemperan koro-koro kene gak ono blas, denger-denger. Lah, nek kena PDI P3, orang hatinya nggak salim. Hampir 90% stroke. Saya ada orang Sidoarjo itu ya, sepeda di Porong. Pensiun kurang 2 tahun. Anak terus sepeda terus mati ya. Antara mikir. Iki nek pensiun ya apa ya? Coba nek kate pensiun itu ngitungi ngene, iki amplop kali 24 amplop ya. Ngitung nih. 24 amplop bayaran biasa di amplop. Nah, wong nek kena sekarang ya mangane ngaji-ngaji tua-tua nih. Wis PDI P3 kan gak nyadat, wis tambah. Nah ya penurunan daya ingat, terus penglihatan, pendengaran, penghasilan. Ini kalau orang nggak bisa nyikapi hati ini, lah coba sampe lihat maro stroke nih. Gampangnya nemen. Iya. Makanya di Indonesia banyak penyakit stroke yang paling ini. Rohani gak tahu diramut. Rohani itu makanya unsur langit itu Al-Quran dan seluruh zikir-zikir itu. Kalau orang banyak zikir, berarti rohani sehat. Ini sudah sholat Ustaz, masih sholat unsur 3 tidak ada, gak kanggo. Orang sholat itu ya unsur 3 tidak ada, gak kanggo. Nanti katut fawailul musallin. Fawailul musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina sholatin sahun, sholatnya lalai, yuraun, kan itu. Ya, makanya kan sholat itu bisa diterima oleh Allah dan punya efek ada pembentukan pribadi kalau unsur 3 terpenuhi. Satu adalah khosyi'un. Al-Mu'minun ayat 3 ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Ayat 2 ayat 3. Ya, apa? Ya itu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, jadi sholat itu adalah khusyuk, satu ya. Yang kedua hafidun. Hafidun itu memelihara sholat. Yang dipelihara waktunya, gerakannya, iktidalnya, sujudnya, semua dipelihara. Makanya kalau saya ada orang sholat, ada ngerukuk itu tutup garis, ojo. Sikile ojo tutup garis. Tangan itu, tangan ini kata Nabi. Kalau rukuk adalah kemudian dia summa wadu'a amkana yadaihi min rukbati. Beliau menekankan 2 tangannya pada 2 lututnya. Ya. Summa hasara, kemudian meluruskan punggung. Rasulullah kalau rukuk itu seandainya ada gelas isi air itu tidak tumbah. Ya. Kadang-kadang sujud rukuk nisore dengkul, ojo kliwat. Enggak boleh. Kan banyak mesti, padahal Rasulullah mengatakan wa amkana yadaihi min rukbatai. Beliau menekankan 2 tangan pada 2 lutut dan lurus punggungnya itu hasoro ya. Nah itu ya, ini kan mestinya. Jadi memelihara sholat itu gerakannya, karena sampai lihat di Riyadus di Insya Allah Bulughul Maram, hadis yang pertama kali masa kaifatis sholat itu ada seorang namanya apa jenenge? Saya lupa, coba namanya siapa. Itu kan dikongkon sholat sama Nabi sampai 3 kali balik. Ya. Khalid bin Rafiq kalau tidak salah. Namanya Khalid bin Rafiq. Antas sudah sholat, nah ya Rasulullah, dorong. Sholat lagi, sholat ya, baru ditunjukkan. Jadi ada tumak nina. Ya, tumak nina itu mesti dipelihara. Hafidun, surat Al-Mu'minun ayat 9 ya. Ya. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Nah, memelihara itu ya, melihara waktunya, memelihara rukuknya, memelihara sujudnya, semua dipelihara. Ya, melihara kalau istilah di Al-Baqarah 238. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Al-Baqarah 238. 238. Peliharalah segala sholat
Bertakbirlah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, jadi di situ hafidhu muhafadhoh, hafidhun itu memelihara sholat, pelihara waktunya, pelihara gerakannya, pelihara rukuknya, pelihara sujudnya, itidalnya, semua harus dipelihara. Ya, itu hafidhun. Yang ketiga adalah daimun. Daimun itu surat Al-Ma'arij ayat 23 kalau salah. Al-Ma'arij surat 70 ayat 23. Apa? Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Nah, jadi sebenarnya bukan tetap mengerjakan sholat. Daimun itu artinya fungsi sholat itu terus ada. Fungsinya sholat yang daimun itu. Ono sholat terus, tapi STMJ. Sholat terus maksiat jalan, sholat terus maling jalan, sholat terus mabuk jalan kan. Nah ini kan berarti gak daimun. Padahal fungsi sholat itu kalau kita lihat surat Toha ayat 14, surat 20 ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya, surat 20 ayat 14, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Ya. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat Nah, jadi mendirikan sholat itu tujuannya mengingat Allah. Nah, sing daimun di surat Ma'arij ayat 23 itu yang daimun itu apa? Ingatnya Allah terus. Waktu sholat ingat Allah, nang pasar ingat Allah, nang kantor ingat Allah, di jalan ingat Allah. Akhirnya tenang dalam pengawasan Allah. Nah, disitulah orang akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Iki sholat itu gak eling Gusti Allah. Sholat mengkontak kayak karya sepeda wah gak ilang gitu. Kontak mengkarya itu hilang ya apa durung lunas. Sampai mari mikirin ngono doa. Nah, jadi daimun itu artinya ingatnya Allah itu loh daimun. Waktu sholat ingat Allah, di luar sholat ingat Allah, di pasar ingat Allah, di mana-mana. Akhirnya Al-Ankabut ayat 45 tercapai. Ya, Al-Ankabut surat 29 ayat 45 itu tercapai. Karena apa? Ya itu tadi. Pas juz 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Ya. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Yo, jadi fungsinya kan begitu. Terus wallahu Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi orang itu sholat kalau ada unsur 3. Makanya kalau sholat itu diingatkan oleh Allah. Diingatkan, kamu jangan sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. An-Nisa 43, ya. An-Nisa 43 kan begitu. Apa? An-Nisa 43 wala taqrabus sholata. Apa? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, Ya. sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ya, jadi mengerti apa yang diucapkan. Jadi kalau kita makanya khusyuk itu akan tercapai kalau paham sholat. Kalau paham artinya sholat baru khusyuk. Nah, wong nggak paham, nggak yakin saya. Wong saya dulu cilik-cilik ini ngono. Sholat itu ya mulai wak Sunarso, wak Jamal, sak omah sampai pinggiran apa lah umumnya. Tebak sholat itu apa? Mungkin sholat malah pinter wong. Wing golek hitam gak ana begitu sholat, masya Allah ngene capil kandil rek karo lho. Iku ketok sholatnya gak bener itu. Sholat itu mengingat Allah. Jadi kalau sholat ada mengingat Allah itu daimun, insya Allah tanha anil fahsya'i wal munkar. Lah di Indonesia sholatnya sholat, tapi katut surat apa? Al-Maun. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yuraun. Jadi ini kan oleh karena itu ya, kita itu ya lihat orang sholat. Makanya orang sholat tapi gak seneng Quran, gak seneng mlebu swarga.
Kan saya ngaji-ngaji poso, sadurunge poso kan saya sampaikan, orang kalau ya sholat terus tapi gak seneng Quran, gak iso mlebu swarga. Ya gak seneng Quran ini. Apa? Maca mbek muni gak padha. Nek maca itu mesti paham. Nek muni tok gak paham. Lah gak paham itu menurut Rasulullah SAW dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ba'di min ummati," sesungguhnya sepeninggalku nanti umatku yaqra'unal Qur'an la yajabizu akhlaqahum. Maca Quran tapi tidak lewat gorokan. Ya. Ini maca Quran gak lewat gorokan. Hum yakhrujuna minad-din, mereka keluar dari agama kama yakhruju samu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Summa la yauduna fi, kemudian tidak kembali lagi. Hum sarul khalqi, itulah jelek-jelek makhluk wal khaliqati, dan jelek-jelek perilaku. Rawahul Bukhari. Ini dibadeno Nabi saiki, makane Ramadan kan banyak orang mengembalikan Al-Qur'an nang langit. Ya, Pak. Khataman gak ngerti artine balekno nang langit. Gusti Allah kula mboten butuh Quran pun, kula balekaken nang sampean pun. Ndak sampean maca Quran karo artine lah balekno nang langit. Liwat speaker. Sampeyan ya sak Ramadan pasal bongkok-bongkok. Ono maca Quran khataman. Kelakuane gak cocok sama Quran. Boleh gak paham. Makanya dulu saya katakan, berpegang pada Al-Quran itu syaratnya 5. Masuk hafal. Berpegang pada Al-Quran, surat 43 ayat 43 44 itu harus syaratnya 5. Kalau tidak ada syarat 5, tidak ada artinya sudah. Ini nggak mencatatan. Lo ndak perintah fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka la suratim mustaqim wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika fasawfa tusalun. Itu ayat ini ya apa terjemahannya? Maka berpegang teguhlah kamu. 43. Surat 43. Nomornya metu biasanya. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Ya, terus satu lagi. Sungguh dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak kamu akan dimintai pertanggungan jawab. Pokoknya 44 nggak sama, nggak masalah. Cuma yang lain itu Al-Quran adalah benar-benar pelajaran, peringatan bagimu. Itu versi menerjemah itu ada yang menerjemahkan penyebab, ada yang menerjemahkan akibat. Kalau tadi sampean kemuliaan itu berarti akibat. Ya. Itu akibat. Lah berpegang pada Al-Quran gak digecoling ini. Syaratnya 5 itu. Sampeyan masuk kapal syarat 5. Ojo nyatet bolak-balik ae. Bolak-balik nyatet. Apa syaratnya 5 itu? Lali. Ini PDIP. Ya, syarat 5 itu Pak ya, sampeyan yakin bahwa Quran itu firman Allah yang membenarkan isi kitab sebelumnya. Untuk menjadi peringatan bagi umul qura dan sekitarnya. Orang yang yakin akan kehidupan akhir tentu yakin pada Al-Quran dan mereka memelihara sholat. Surat 6 ayat 92. Lali mana? Kok lalian? Mangane manusia lalian sumyal insanu insanan linisiani. Manusia diarani insan boleh tukang lali. Aja gak lali. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut ancamanku. Ya, itu kan 92 ya. Loh, itu syaratnya 1. Ya, berarti ya apa? Coba. Dan ini Al-Qur'an adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Mekah. Dan orang-orang yang di luar lingkungannya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sembahyang. Loh, ini harus ini yakin. Mari yakin. Yang kedua syaratnya apa? Faham di sini. Kan kudu paham, nek gak paham terus sampean muni apa iki?
balana wahyu nang langit. Ya. Ya, afala yatadabbarul Qur'an. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Apa? Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, perintah Allah melalui istifham, perintah tapi disampaikan dalam bentuk istifham itu lebih menarik perhatian. Ya. Itu berarti gini, paham Quran. Kalau Quran bukan dari Allah, mesti keso, kene ambek kene tabrakan kan itu karepe. Artinya kita wajib memahami Al-Quran. Tahun 55 sudah muncul pujiannya tombo ati. Yo. Saya kira di ono pujiannya tok. Tapi gak dipahami. Loh iya saya di desa saya ngono wis nek muni Allahul kafi Rabbunal kafi wajadanal kafi kafanal kafi marang Allah Ta'ala Tuhan kami Nabi Muhammad Nabi kami kitab Al-Quran pedoman kami prek pedoman itu kan mesti dipahami. Kalau tidak paham bagaimana sampai jadikan pedoman. Ya setelah dipahami baru mungkin apa bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Surat 38 ayat 29. Maksudnya nyadet bolak-balik sampai ini. Nyadet bolak-balik. Iya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayati wal yatadzakkara ulul albab. Dan ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, Ya. penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, Ya. dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, itu saja ini terjemahan pikiran ini gak pas saya. Ulul albab itu ulu yang memiliki albab itu jamak taksir dari lub. Lubun itu kalau pete sing coklat itu. Kale berpikir yang dalam. Ya, at-tafkirul amik istilah bahasa Arab. Berpikir dalam. Sebab berpikir dalam itu selalu mengkaitkan dengan kekuasaan Allah. Mikir cuaca kaitannya dengan Allah. Mikir bencana kaitannya dengan Allah. Mikir gedang kajian dengan Allah. Mestinya begitu. Tapi kalau mikir orang dibilangi gedangnya naik mateng lagi kebayaan aku durung lahir kaya ngono jane. Goblok ngono iku. Mestinya coba ya sampai lihat ya. Ini tanah ada kira-kira ukuran 5 meter 10 meter. Sampai tanam macam-macam tanaman. Ada anggur, ada kunir, ada lombok, ada tebu, ada opo ae kono. Nanti yusko bimain wakil disiram dengan satu macam air, rasanya seje. Sing tebu legi, sing lombok pedes. Kan buyan aku durung lahir yang ngono iku. Goblok niku. Loh, artinya ini kaitkan dengan kekuasaan Allah. Coba baca sampean surat Ar-Ra'd 2 ayat 4. Begitu bunyinya. Ar-Ra'd itu surat 13 ayat 4. Jadi kita banyak berpikir. Jadi orang yang berpikir dalam itu orang yang berpikir selalu dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Ya. Ayat 4. Coba sampean dengarkan lak ngono. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Ya. Dan kebun-kebun anggur, Ya. tanam-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang, Ya. dan yang tidak bercabang, Terus disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas. agar sebagian yang lain Ya. tentang rasanya. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Ya. bagi kaum yang berpikir. Jadi orang yang berpikir dikaitkan dengan kekuasaan Allah itu memang orang yang ulul albab itu. Tapi kalau mikir gak dihubungkan sampai Allah itu jenenge mikir ketelo itu. Sampeyan tanya orang umur kira-kira swidak beli ayam di pasar regane piro 40.000. Diwiki 100, kianu susuk 5 lah gak gelem. Susuk 5.000, Pak. Lho ya mesti pitik 40 duwe 100 tok disusuki 5. Yo susuk swidak lho iku duwe akal iku. Iku duwe akal.
Ya mikir soalnya itu. Tapi kalau ulul albab itu orang pikirannya dalam. Setiap memikir sesuatu mesti kaitannya dengan Allah. Ya. Makanya kalau orang-orang kafir Mekah dulu dikatakan jahiliyah itu ya, begitu turun surat Haji ayat 73. Surat Haji, surat 22 ayat 73. Muhammad masuk Quran yang bakas-bakas laler ngono. Loh, yang bakas laler tapi yo karepe apa iku? Surat Haji itu, surat 22 ayat 73. Ya, apa? Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Ya. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat. Oh, gak iso. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Ya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, Ya, nak ada tiadalah sesajen. mereka dapat merebutnya Ya. kembali dari lalat itu. Ya. Amat temalah yang menyembah dan amat temalah pula yang disembah. Lha ya Quran kan ngomong, manusia rungokno ya. Ya. Rungokno ae. Pokoknya pangeran sing kamu sembah, gak bisa buat lalat, walaupun bersatu padu. Ojo cacat gawe laler. Sesajene dijogok laler, gak iso ngura. Iya. Itu yang nyembah mbak disembah padha gobloke. Loh, orang kafir gak on Muhammad mosok Quran bakas laler lho. Luwe cilik teko laler Gusti Allah gak malu. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ya. Luwe cilik teko lamuk masih banyak termasuk virus corona. Corona mbak cilik ngene. Mbok mateni orang sampai sekarang sudah hampir 15 juta, Pak. Orang gak iso iki. Yo apa bolak-balik isine yo 3M 5M doa. Sampai saiki leren. Apa? Gak leren. Makanya di masjid saya itu tidak ada orang pakai masker. Ya, saya kasih vaksin boxer, vaksin apa? Booster. Saya kasih booster. Vaksin booster itu kan begini. Ya. Kalau saya melihat di Riyadhus Shalihin sing Arab, setulis Arab bukan terjemah, itu halaman 311. Sebelah kiri atas. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa kata Nabi? Ya. Wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Lapo ngelumpul di masjid, yatluna kitab Allah, membaca ayat Allah. Tidak saja membaca, wa yatadarusuna bainahu, dan mereka mempelajari Al-Qur'an di antara mereka, kecuali 4 jaminan Rasul. Apa? Anzalat alimus sakinah. Allah menurunkan ketentraman dalam jiwanya. Orang kalau jiwanya tentram, gak kena Covid. Dokter sama dia, sampai saya ngitung sudah 751 dokter yang meninggal. Gak maskeran ae. Wis APD masker, apa kono? Rasa takutnya dengan penyakit itu nemen. Ya, satu. Ya. Padahal kalau Allah menurunkan ketentraman, maka imunitas kuat. Itu tidak kena penyakit. Yang kedua, hafathumul malaika. Malaikat mengelilingi. Berarti mendoakan. Kalau ada malaikat seperti ngaji begini, malaikat mengelilingi. Virus kawane mlebu. Sungkan malaikat. Kok jagane sing muni Gusti Allah cemrono. Ya. Nek kate disemprot ngono misale ngene dikandani. Kon munggah rek kate semprot ngono. Makan nyemprot ngene kejaksaan kantor apa semproti. Gak mate corona. Munggah. Nek iso munggah, mari nyemprot diwarai mudune wae gak apa-apa. Nah, kalau di masjid. Jadi sekarang ya Allah menurunkan satu keyakinan. Kedua, khafatumul malaika. Yang ketiga, wasyamur rahmah. Allah menutupi dengan kasih sayangnya. Masa tutupi kasih sayangnya? Cek iso sampean tutupi ae. Ya, yang keempat, wa dzakarallahu fi man inda. Orang ini menjadi viral di sisi Allah sana. Umum di langit. Terus saya kasih poster begitu. Di masjid saya tidak ada yang kena corona. Kan mulai 20 April 2020 sampai sekarang tidak pernah ya. Sampai tanya takmirnya sana kan maskeran. Jadi ini Ustaz Soleh pada tengah-tengah rame ini 2021 kali bulan 7 rame.
corona sampai mencapai satu hari itu di Indonesia 67.000. Woi kita tambah gak oleh lurah-lurah rame. Gak oleh ngaji. Sabar nek marang ngaji kau nang aku. Saya kan ngaji tetap gitu ya. Lo ngono marang. Ya alhamdulillah nggak apa-apa, nggak sampai itu poster ya. Saya itu divaksin boleh apa? Kata ngaji gak oleh nek gak vaksinan ya. Mari gak oleh wis vaksin ping pindho gak oleh iki. Gak situ umur kakean. Soalnya saya lihat di TV itu loh. Jadi kota Indonesia itu 100.051. Terus yang bisa ke sana itu maksimal 65. Wadah. Aku langsung saya parani jebak ini. Apa? Pak, ini anu. Saya kok nggak boleh. Ustaz ini kan kok gak oleh ngene Quran iki gak ono kata-kata umur iki gak ono. Sing dibakas Quran iki manis tatwa ila sabila. Umur 57 wonge loro-loron. Umur 80 wonge ku tongseng. Terus mana sing budal? Ini aturan sana Pak, jadi saya enggak tahu ya. Ya apa ini? Malah gak oleh ya. Saya akhirnya ya gak ngatut saya. Ya Sulima ya, ngenteni kan corona blas. Lah Arab Saudi ku tak wara. Arab Saudi kapan-kapan ning baca delok Quran. Ya kena apa dokter kok kena? Oleh dokter kena iku wis wedi, gak tenah maca surat 6 ayat 17. Coba membaca surat 6 17 diyakini insyaallah gak kena. Itu dokter itu 751 itu. JJ Perawate kan mesti harus paham wa yamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya Pak. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Ya. Dan Dia mendatangkan Dan kebaikan apabila kepadamu. masuk ngono. Dan apabila ayo ngono. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Ya. maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nah, jadi ini kan orang nggak pernah yakin begitu. Kalau saya yakin betul kalau Allah menimpakan bahaya, sudah kekuatan apa pun tidak bisa. Masih masker double telu kena. Lalu saya kalau ngaji-ngaji di masjid di Sidoarjo itu ya, saya nggak pernah pakai masker. Saya mohon maaf Pak, kalau saya pakai masker gak enak tutup itu. Iku podo mbek hadis iku ya latata nafas fil ina, kamu jangan bernafas di air. Misalnya minum kopi ini panas sebul gak boleh. Karena berarti ada mengeluarkan sesuatu yang bahaya. Karena ditekek gini terus, gelibet aja dong gini. Kan gelibet gini betul mlebu kuping. Repot biasanya. Saya nggak biasa, saya kan di mobil saya ada maskernya, bolak-balik masker. Ini Ustaz maskernya, ya terima kasih. Tak kayak ini anak numpak motor ngene. Katakan, mana orang polisi tak unggahno ngene. Gak cekak rame. Ya. Saya nggak yakin betul maskernya bisa nyegain nggak bisa. Ya, sing bisa nyegah itu ya. Sak Quran itu ambil 5 ayat ya. 5 ayat kalau mau berhenti. Saya ulama gak gelem. Nggak tahu Istiqlal kami perai birang-birang anu itu. Jaga jarak terus ya apa bahasa. Sing imami gitu. Sawu sufufakum wa tafarraqu bainakum ngono antarane. Ya luruskan sopmu, bercerai berlah kamu. Saya juga enggak apa itu. Iki Arab Saudi iki jarene ngerti Quran gak anu. Saya dikatakan orang-orang, sampean enggak ngerti Ustaz wong Arab ya paling bahasane. Lho aku ngerti wong Arab bahasane. Bukti ini sampai saiki ana raja gak ilok aja. Kan raja itu ndak boleh. Sing ada itu khilafah. Iya. Sekarang ada penegakan khilafah di Arab Saudi dicekel. Soalnya kono jadi raja ku enak. Ya. Kan raja ndak boleh, ndak ada Quran raja. Itu mesti yang ada khilafah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya kanat Bani Israel tasusumul anbiya. Dulu Bani Israel itu dipolitiki oleh para nabi. Kullama halaka nabiyun, setiap kali nabi wafat, khalahu nabiyun, diganti lagi oleh nabi. La nabiyya ba'di. Kata Rasulullah, tidak ada nabi setelah saya, walakin khulafa, tetapi yang ada adalah khulafa. Loh, iku nek ngerti anu. Ya. Aku mau saya sih megang Masjidil Haram, ganti masker wes. Sama desaan gak apa-apa. Lho ngono. Lah sing nyekeli wong Arab Saudi ya. Lah Saudi lah
Saya pernah ngomong nang Arab begini. Saya ditanya, Kam ada tusukannya berapa penduduk Indonesia? Waktu itu saya haji 91 itu mi'ah khamsa wa samanun miliun, 180 juta. Kullu muslimun, semua muslim ila asrafil mi'ah kecuali 10%. 10%. Kuais. Jadi hebat apaan nih, Cok? Terus saya tantang, idza aratum kaifa kana halatil muslimuna Indonesia lafdian. Sampean kalau ingin tahu jumlah umat Islam Indonesia, jitu milahuna, sampean datang ke sana, fanduru hina mayusalul id, delok nek salat Idul Fitri. Iku jumlahe wong Islam Indonesia. Tapi nek kualitas umat Indonesia, ya wa idza aratu an ta'lam kaifa kana halatul muslimuna Indonesia ma'nawiyan, jitu milahuna. Coba datang ke sana, fandur hina mayusalul sub. Coba nek salat subuh. Nah, salat subuh itu kualitas. Nek salat riyo yo kuantitas. Wong jare, antum Arab tum lughat al-Arabiyah. Aku tahu kalau kuliah nang bahasa Arab menawa. Ya, jadi wong kagum delok wong Islam Indonesia. Kagum apaan nih? Akeh lho kagum. Cuma gak paham Quran. Hidupnya ndak Qurani. Nah, hidup tidak Qurani tidak pernah bahagia, Pak. Ya, saya sudah sampai ngomong ekstrim orang-orang jaring ini. Pak Ustadz wis kekencengan, lho gak kekencengan. Aku tak kandhani tok, sampai nek gak seneng Quran, koncone setan. Lho, aku wis. Enten nambah tuh sugeng. Surat 43 ayat 36 37 itu kan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum anis. Qarin itu konco plek. Ya. Surat 43 ayat 36 37. Apa? Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Qur'an. Terus? Kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Sebagai? Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Loh, koncone setan ya. Terus? Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Terus rumangsane? Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ini kena dituturi ya. Gak kena dituturi wong koncone setan. Ya. Ngono lho ngomong jan. Ustaz sampean ngene lho. Saya ngaji ku yo nek gak ono dalile sampean seneni. Nek ono dalile ku sampean seneni. Ya. Lho, jarene kare kok kekasaran lho, kok kasar. Nek kan sebab nyampekno halus-halus karepe apa? Legi-legi seneng wong, nek seneng meneh diundang maneh, ngono. Ya, saya sampai undang enggak masalah saya. Saya kewajiban saya menyampaikan kebenaran. Saya kalau enggak menyampaikan kebenaran, dilaknat oleh Al-Baqarah 159, saya enggak berani saya. Makanya di mana-mana wong ya iki kuwasar, wong situ radikal apane. Wong Qur'ane dalile kan cuma. Ya coba sampean berani sampai Al-Baqarah 159. Apa ini? Menyembunyikan kebenaran. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Terus? Mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Kan ngono. Jadi siapa menyembunyikan kebenaran setelah dijelaskan di Al-Qur'an, ini dilaknat oleh Allah. Saya tidak mau begitu. Saya sampaikan kebenaran, cek mlebu swarga. Dene saiki ga enake, ya pahit-pahit titik obat. Kan saya kemarin kan membawa obat saya. Ya. Yunus 5758. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya, apa? Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, mestinya gembira dia ayat 58. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari
sampean saya tak bagai, duwe pabrik 50 tapi gak kenal Quran belas. Terus gak duwe pabrik, kerja nang pabrik tapi kenal Quran, mengamalkan Quran. Milih mana sampean? Duwe pabrik 50 tapi gak kenal Quran. Ya. Ya karepe sampean gak duwe pabrik kenal Quran karepe. Tapi kan sampean kok milih ngono gitu ya. Jadi mestinya orang Islam gembira dengan Quran ini. Kalau tidak gembira itu jadi orang munafik. Ya, koncone setan. Wis koncone setan uripe gak bahagia. Lho orang kalau koncone setan ya, jauh dari Al-Qur'an, di dunia sudah gak enak. Ya, sing muni ngono sapa? Surat Toha ya, ayat 124 126 itu. Jadi siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ya. Surat 20 ayat 124 sampai 126. 124, 125, 126. Apa? Buka pegel. 124 sampai 126. Apa? Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ya. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, Berkatalah ia, ya Tuhanku, kenapa? mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. jawabnya Allah. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kamu, maka kamu melupakannya. Ya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Ya apa nih? Gak ngerti kan Quran itu merungun nih. Ya pribadi, rumah tangga, masyarakat, negara. Pokoknya gak seneng Quran, soro urip. Saya dibantah sama orang Porong. Itu Ustaz, Cina-Cina gak ada Quran kok ada uripe duwe akeh. Urip duwe akeh ku istidrat iku. Kok ndukur jrot. Angger sampean bahagia ta wong iki. Mosok wong duwe akeh mesti bahagia? Enggak jamin, Pak. Duwe akeh jadi bahagia. Sing penting rasanya, Bung. Loh, nek sawangane duwe akeh, montore akeh, pabrik akeh, gak kenal Quran, tapi ku istidrat iku. Ya. Nek istidrat iku, coba istidrat iku apa sih? Surat 7 ayat 182 masalah. Ya, apa? Dan orang-orang yang mendustakan Ya benar itu. ayat-ayat kami, Terus nanti kami akan menarik mereka berangsur-angsur berangsur-angsur ke kepada arah kebinasaan cari. dengan cara yang tidak mereka ketahui. Nah, terus misalnya situ Dan kan? aku memberi tangguh kepada mereka. Ya. Sesungguhnya rencanaku amat teguh. Ya, iku jenenge istidrat ya itu istid ngono. Munggah. Tutuk ndukur diculno, jrot wis ngene iku. Iku istidrat. Orang enggak ada, Pak. Dunia masih akeh ternyata enggak berkah, sudah ada. Nyarakno wong. Ngono kok nek adek kelangan titik stres itu. Ya kelangan titik nek stres, mantu ya. Apalagi saya ceritakan tadi kalau PDIP Pak PDIP 3. Lah iya wong pensiun sik duwe. Mestine kan wong cecek iki kan pensiun ya tenang ae. Enggak, maksudnya cecek itu kan enggak pernah ada cecek mati gara-gara kelaparan. Paling matine cecek boleh liwat lawang enggak permisi kecepet. Mek ngono dong. Ya, kan semua sudah dijamin sama surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarra wa mustauda'a kullun fi kitabim mubin ya. Pasti. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu Dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. wong mikirnya apa ya? Surat Hud ayat 6. Surat 11 ayat 6. Jadi dilihat itulah yang Gusti Allah ngekek rezeki kan ada rezeki itu ukurannya ajal. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya inna rizqa la yatlubul abda kama yatlub ajalu. Rezeki itu mengikuti hamba
seperti ajal mengikuti hamba. Ajal itu kok rezekine habis. Ngono ajane, lah apa mek susah-susah iki. Nek wis rezekine gak ana mati kena ya. Nek mati ya apa? Nah, kita harus jadi orang cerdas. Mati kepingin selamat, jadi orang cerdas. Cerdas itu kata Nabi al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya dan berbuat sesuatu yang bermanfaat setelah mati. Mati ono opo rek lho ngono. Tapi wong bodoh wal ajizu man ittaba nafsahu hawa. Orang bodoh adalah orang yang selalu nuruti nafsu. Ya, urip nuruti nafsu wa tamanna 'ala Allah amani sementara kepingin swarga ngebet. Kepingin swarga nuruti nafsu gak iso. Ya, loh, jadilah orang cerdas. Nah, oleh karena itu ya, kalau kita sudah tahu bahwa Ramadan sudah berakhir, sudah 15 hari ya. Ya. Lulus ya sampai. Kira-kira menang apa kalah sampai? Loh, enggak, sampai menang apa kalah kira-kira? Sampai nek kalah moco surat apa? An-Nazi'at 79 ya. An-Nazi'at 79 ayat 37, 38, 39 ini sing kalah iki. Bukan sing kalah mbek nafsu. Surat Nazi'at itu surat 79 ayat 37, 38, 39. Fa amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, Terus? maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Nah, sing menang ayat 40 41. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Wes menang apa kalah, Bu? Loh, nek menang itu ukuran minimal mesti mengikuti sabda Nabi. Ya, man shoma ramadhana summa atba'u sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal, fadzalika siyamud dahri. Itu nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Sudah lulus, Bu? Ono sing belum. Ono sing kurang lulus. Lah Indonesia dihadapi jajan kan bingung wong. Padahal sudah kargo Gujarat yang masuk Indonesia dulu. Puasa itu terus. Jadi mari Ramadan, hari raya haram berpuasa, Pak Ustaz 6 hari. 6 hari orang tanya, Pak Yai ini sudah tak? Loh ya ini muni kafatan cukup. Loh muni cukup muni jare wong, iku nek raya kupat jare Yai ngono. Cek mari raya kupat gak ilang kam saiki. Ya. Nah, jadi dulu itu mesti 6 hari langsung. Sekarang kiai-kiai Indonesia itu rupanya rada ngomong tradisi. Makanya kalau orang bertamu ke saya hari raya, saya suruh milih. Sampean poso ngeposno rasa apa sampean apa kersa? Wis. Nek apa kersa sampean sadar. Sing sampean ngeposno rasa ya aja mangan. Lho ngono ae. Lah kata-kata 6 hari itu kan langsung mestinya. Cuma ulama itu karena toleransi ambek tradisi, terus summa itu diartikan kemudian. Nah, kemudian itu ada interval. Sekarang misalnya Pak Mulasi nang Sidoarjo, mari ngono kemudian sapa? Mari kemudian itu ada jarak, ngono lho. Nek kata-kata fa dalam Al-Qur'an penghubung itu tidak pakai jarak. Ya. Misalnya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna langsung. Ya. Al-Imran ayat 193. Al-Imran 193. Ya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Surat 3 ayat 193. Itu kan langsung kalau fa itu 3. Nah, nek wawu tertib. Wa ini tertib. Nek summa iku cara mungkin setengah hari atau mungkin piro ada interval. Lah itu pemahamannya ulama Indonesia itu rata-rata toleransi tradisi. Ya. Soalnya di Arab itu tidak ada hari raya seperti di sini. Sini hari raya kan mesti jajan-jajan di depan ya. Akeh ngono itu. Saya gak kursi tak inggirno soalnya akeh tamu ngono cek ono nisor ae. Ya.
Ya, bener gitu. Kan ada Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum, begitu hendaklah kamu beriman pada Tuhanmu fa amanna, langsung kami iman. Ya Tuhan kami, Ya, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, ya. yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Hmm, Maka kami pun beriman. ya. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami Ya. dosa-dosa kami, Hmm, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, ya. dan maafanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Nah, jadi kata-kata fa, wa, summa memang beda. Nek wa tertib, nek summa ada interval agak jauh, nek fa langsung. Itu makna dari kata-kata kalimat penghubung dalam bahasa Arab begitu. Ya, jadi menang kalah lah. Sekarang sampean terawih ikut terima apa enggak kira-kira? Sampean terawih Ramadan keterima apa enggak kira-kira? Ukurannya gampang. Ukurannya gini loh Pak. Nek terawih lah, terawih sore ya. Akhirnya kuliner sore. Saya kan waktu puasa kan pernah nyampaikan gini. Abu Muslim tanya kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ayu qiyamil lail afdal, mana sih qiyamul lail yang paling baik itu? Katanya Abu Dzar, sa'alani ma sa'altu Rasulullah SAW. Yang kamu tanyakan kepada saya itu pernah saya tanyakan Rasul. Katanya Rasulullah, salat malam yang baik itu adalah jauful lailil ghabir wa qalilun fa'ilu, tengah malam lewat cuma sing nglakoni mek titik. Sampeyan nek beli klambi sing apik apa sing apik? Traweh sore-sore. Ya oleh ae traweh sore. Traweh sore jamaah, sampean salat sendiri di rumah, lebih baik di rumah. Sendiri tapi malam. Malam. Nek malam begitu selesai Ramadan selesai, ya apa traweh sampean diterima apa enggak? Enggak tahu Ustaz, CRO. Mestinya Rasulullah SAW begitu traweh selesai, malam ganti sekarang apa? Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bu sholihin qablakum. Hendaklah kamu selalu sholat malam. Ya, selalu sholat malam. Sholat malam itu sepertiga terakhir itu ya, sholat malam. Karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW orang-orang sholat malam itu ya begitu. Ahli sholat malam. Ya, sebab ahli surga itu bisa jadi ahli sholat malam. Ya, coba sama lihat. Mesti ahli surga yang ngono. Surat 51 ayat 15, 16, 17. Kemarin saya di Marinir ada tanya, Ustaz saya sholat tidak subuh tidak karipan saya dinas. Saya suruh baca itu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga, Ya. dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka Ya. oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin. Terus? Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, Oh, sedikit sekali tidur di waktu malam. Terus? dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Loh itu ahli surga mesti ngono. Kemarin tanya, Ustaz saya itu kalau sholat malam itu pokoknya subuh-subuh kurang setengah jam, cek gak karipan. Nah sampean yang paling baik kesehatan orang sehat itu tidurnya berapa jam? 8 jam. Nah walaupun jam Quran ini salah malian. 8 jam umur swidak ngono ada 8 jam berarti 20 tahun turu tok. Kok 3 kilo. Rasulullah itu enggak pernah sakit. Makanya sholat malam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil laili." Hendaklah kamu selalu sholat malam. Fa innahu da'bu sholihin qablakum. Karena ini sholat malam adalah kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Gunanya 4. Apa? Qurbatun ila rabbikum, lebih mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. 1. Yang kedua, mukaffiratun lisaiat, menghapus dosa yang lalu. Yang ketiga, manhatun anil ismi, mencegah dosa yang akan datang. Ya. Yang keempat, matrodatun anidaifil jasati, bisa menolak penyakit dari tubuh seseorang. Masih punya BPJS loroane percuma. Anu ini gak loran gak duwe BPJS. Loh, ya. Itu biasanya sholat malam. Dulu Profesor Soleh dari Surabaya itu mengobati dengan cara apa? Sholat malam. Tidurnya tidak banyak.
Iki gak sedikit-sedikit tidur. Saya kalau ada ngaji ngantuk, tak uncali wadah kacamata. Ini saya pernah ngaji di mana ada, gak ngono kene maca ngotot kono. Nah, wadah kacamata tak uncal. Apa? Ngantuk Ustaz. Lah iya, dibaca Al-Qur'an ngantuk. Mesti dibaca Al-Qur'an ini nyegereng ngono, iki omong Gusti Allah lho ngono. Ngono iso ngantuk. Sekarang saya tanya, ngantuk itu kurang tidur tak? Pak Sugeng? Saya waktu di zamane NU biyen ya. Sekarang ngaji kan senden-senden. Begitu saya nutup, itu senden sampai ngantuk ngono. Soalnya guru apa jarene gegere gak kena gawe longgo jarene. Iya geger gak kena gawe longgo anjene. Gawe longgo iki bokong. Senden mumet. Begitu ditutup Al-Fatihah meleh. Kole apa ono jajane metu. Iki ngene ya. Jadi orang ngantuk itu mohon maaf ya, itu jiwanya kotor, Pak. Ngantuan. Apa mana nek Jumatan? Jumatan nanti khotibe nek gawe tek ngene. Alhamdulillah we. Jare londo, kan turu enak nek gak ngono khutbah wong Indonesia. Mestinya orang khutbah itu gak ngono. Rasulullah kalau khutbah, sahabat-sahabat, sabbahakum wa massakum, hati-hati, musuh datang pagi hari, hati-hati, musuh datang sore hari. Lu ngono iki gak ngene. Alhamdulillah. Saya ingat bapak saya, abah saya juga begitu. Alhamdulillah, mari teko nyingkal ngon mulai pinggir jendela. Alhamdulillah. Tambah turu, tambah lenggang. Khutbah itu ya kalau khotib di sini, sampean ngadep ya rono ya rene, rono ning ngono. Ana sampean ngadep rono tok, sing kono ngene. Kok heran wong Indonesia ya apa? Khutbah kok uru-uru wong ngene tambah lengger. Iya. Ya. Saya itu biasanya nek apa gak iso tidur gara-gara ngombe kopi. Saya pernah ya rapat di satu tempat. Loh, ket sore gak tak ombe. Kate buyar jam 10 tak ombe. Kemis sore gak iso tidur sewengi iku. Marung sampai esok saya jogging imami nang ngene Krembong, saya pakai mobil tak buka jendelane cek isi sing ngantuk. Gak ngantuk ae. Sampai khotib di Krembong, mari ngomong khotib mulai, mari salat asar baru ngantuk. Wah. Gak kenean iki nek ngombe kopi juga. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya orang ngantuk itu ya relatif karena jiwanya kotor. Orang jiwa kotor itu gampang. Ya, gak nyambung sampai khutbah gak nyambung. Kini ngomongnya ini gak nyambung, tapi nek ambek jajan nyambung. Ya kok gak iso ngantuk ini kan. Lah, ya apa? Loh. Kalau tahajud surat apa 17 atau 79 ya. Fatahajjat bila filatallak asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti kalau doa salat malam wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Artinya biasa salat malam karena orang-orang ahli surga itu biasa salat malam. Sama nyantri ke biyen sampai yami ini gak iso salat malam. Wah, ono apa iki? Ya. Nah, jadi mestinya kita itu kalau sudah tarawih selesai, ganti tahajud. Ya. Poso Ramadan mari 6 Syawal. Cek kurang lebih. Gak ngono musuh jajan kok cek wedi ini sih. Ya ini jangan gitu. Nah, kira-kira kita itu puasa itu disepuro apa enggak sama Allah dosanya? Loh kan Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kira-kira diampuni apa enggak dosanya sama Allah? Gampang. Titenane apa? Orang kalau relatif bersih dosanya, nglakoni taat itu enteng. Wis enteng tok, pokoke sampean taat enteng, poso enteng, Senin Kamis enteng, enteng wis iki berarti Jamaah rutin enteng. Nek salat jadi aras-arasen alamate gak sepuro. Ya, orang itu semakin banyak dosa, semakin berat. Karena orang dosanya banyak itu artinya apa? Hatinya kotor, lah kotornya hati itu membuat orang itu berat melakukannya.
Makanya kalau saya nyusun buku manajemen kolbu itu, orang yang hatinya salim itu mesti satu, terikat kepada kebenaran, dua, nglakoni apik ku enteng, tiga, istiqomah. Nek wong hatine sakit, biasanya tidak terlalu terikat kepada kebenaran, nggih, nglakoni apik ku antep dan tidak istiqomah, ndol-ndol cing. Iya bolong-bolong. Nah, jadi sampean bisa evaluasi. Evaluasi ini puasa diterima apa enggak? Ya begitu. Makanya karepe Allah kan begini, Mbak. Ini kan ada pengampunan Allah mulai kelas hari. Kalau hari kan sholat ya. Seminggu Jumatan. Ya, bulanan puasa. Ya. Kalau setahunan Ramadan. Ini kan karepe ku cek bersih. Semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan kematian, hatinya semakin jernih. Lan semakin jernih sambutannya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Mestinya begitu. Ane tambah lawas gak tambah tidak ono apa iki. Iya, makanya Idul Fitri adalah hari pembuktian. Buktikan kalau sampean menang terhadap nafsu. Minimal apa tadi? Poso 6 dino beres. Minimal. Lah kelanjutannya sampai semakin cinta kepada Al-Quran. Soalnya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Seseorang di antara kamu belum dikatakan beriman sehingga nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Sing dibawa Nabi apa? Sing dibawa Nabi itu Al-Quran. Ya, makanya wong gak seneng Quran iki gak iso mlebu swarga. Loh, jare Pak Sugeng kok gak enak lho. Lah sing muni Quran ya nek. Gak iso masuk surga. Kenapa gak iso masuk surga? Lah Quran niku coba akhlaknya Rasulullah, Pak. Loh. Aisyah waktu di rumah tanya sahabat-sahabat, "Assalamualaikum, ya umatul mukmin." Waalaikumsalam. Ada apa, Bapak-bapak? Bu Aisyah, saya mohon pertanyaan kepada sampean. Saya ingin tahu bagaimana sih akhlak Rasulullah itu. Sampean pernah baca Quran apa enggak? Pernah. Loh, kalau sampean pernah baca Quran, karena khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Nah, nek sampean niku misale akhlaknya Rasulullah Al-Quran, sampean enggak seneng Quran, berarti enggak seneng mlebu swarga. Ya gak iso. Kan begitu. Kan bener gak iso mlebu swarga. Ya. Makanya waktu saya Ramadan kesini ngisi 1 hari toh, kan ada Lailatul Qadar 2 ya. Ya, Lailatul Qadar pertama adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan itu sepanjang zaman sekali itu. Terus dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu berangsur-angsur 22 tahun. Untuk apa? Kejayaan umat Islam dunia dan keselamatan di akhirat. Terus Lailatul Qadar kedua adalah karena keluhan Rasul mengeluh, ya Rabbi qad ja'alta ummati aksaral umam a'maron. Ya Allah, Engkau menjadikan umatku umat yang usianya pendek, tidak amale. Gimana ya Allah? Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, sampean jangan gopo. Allah menurunkan yang lebih baik dari mereka itu. Turun surat 97. Inna anzalna, itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah memberikan peluang kepada umat Islam yang relatif usianya pendek agar dia bisa meraih seperti umat dahulu, bahkan melebihi prestasi umat. Lah umur saiki sudah 5 wis stroke. Ya. Sudah 5 wis stroke. Mulai ibadah selawe. Piro iki? Menangi Lailatul Qadar ping 10 lumayan wis. 10 kali menangi Lailatul Qadar berarti 830. Lah itu bisa meraih seperti umat dulu. Nah, saya waktu akhir-akhir Lailatul Qadar tanggal 24 di Gempol, temanya apa Ustaz? Temanya terserah sampean, akan sampean njaluk tema apa? Temanya mengetuk pintu langit. Lho gak usah diketuk nek 10 hari terakhir iku. Malaikate mudhun. Ya, malaikat mudhun masa diketuk pintune. Ya. Lah sampeyan iki keliru ngetuk pintu iki ndelok. Nek 10 hari terakhir iku gak ngetuk, mudhun malaikate iku. Sampean serah, sampean kira-kira apa kecintaan kepada dunia bisa berkurang apa enggak, tapi kalau kecintaan nang dunia pancet, makanya kan itikaf itu harus di masjid.
Kalau di masjid kan gak ketok sepeda motor, gak ketok arek gelendang-gelendangan. Ana omah ketok iki lemari kredit durung lunas. Sepeda motor kurang 5 bulan. Malah gak sukaan, perhatian sampean ke dunia akhirnya apa? Malaikat mudhun gak kanggo. Ya, ada malaikat ngene salamun alaikum selamat sampean perhatian ngene oh priyo arek sundak tukono klambi ya ngene iki meneh dadi. Makane itikaf di masjid kan gitu. Nah, jadi istilahnya makanya saya katakan siam itu adalah tarbiyatur rabbani. Jadi pendidikan yang penyelenggarakan Allah, pesernya orang beriman, sing lulus gampang. Apa lulus? Kalau keadaan sampean perilaku sebelum Ramadan ya seperti itu sekarang berubah lebih baik baru indikasi diterima. Kate Ramadan ya ngono-ngono iku. Mari Ramadan ya pancen ngono-ngono iku berarti gak diterima. Nah, gampang ajarannya. Ya, sekarang Imam Nawawi misalnya, apa tandanya haji diterima? Bi ayyarji'a khairan liman kana qablahu. Jadi yang namanya haji diterima itu apabila dia sebelum haji maka pulang dari haji lebih baik daripada sebelum haji. Hari poso yang ngono. Mari poso diterima apa enggak posone? Ya sekarang ngene ae. Kate poso iku ya apa, mari poso ana perubahan apa enggak? Kalau ada perubahan ke arah lebih baik, baru berarti indikasi puasanya diterima. Makanya ini ada tiap tahun ada penyelenggaraan ini, diharapkan kita itu bisa hatinya salim. Ini hatinya salim, nafsu ini mesti mutmainnah. Ini hatinya sakit, nafsunya gonta-ganti. Ya amarah, ya mutmainnah, ya amarah, delok tingkat sakitnya. Tapi kalau hatinya sudah mati, nafsu ini amarah toh. Ini nafsu amarah. Isik mang ya nyolongan ya anu bupati anu nyolongan. Ayo bayarannya akeh cek nyolongan. Gak ngono Indonesia ya opo rek. Ya, apa? Kurang akeh. Ya kurang akeh tergantung wonge. Ya. Sekarang sampai diwara 10 juta, bayaran 10 juta mosok kurang akeh. DPR itu berapa? Iki Jakarta rame gara-gara kelambu. Mosok kelambu itu ganti 40 juta. Lah ini ditutup ngono dadi opo sampean niku. Ya, ayo ini opo wong Indonesia. Makanya saya tidak yakin kalau orang sudah jauh dari Al-Qur'an, jangan berharap Indonesia semakin baik. Ya. Sing jelas yang kita harapkan adalah janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Itu yang harapannya. Ya, kalau itu An-Nur 55 terlaksana, baru kita itu akan ya menjadi orang yang betul-betul diperhitungkan oleh dunia. Ya, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Ya. Apa? Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu Ya. dan mengerjakan amal-amal yang soleh Ya. bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Ya. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan Menjadi aman sentosa. ya. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Terus Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. ya, kita itu hanya berharap ini. Khilafah itu mesti terjadi. Gelem gak gelem terjadi. Ya, karena janji Allah itu sampean kalau mari adzan innaka la tukhliful, Allah tidak pernah nyalain janji. Mesti begitu. Jadi dunia nanti akan beres kalau orang kembali kepada Al-Qur'an. Ya, mengenai Ramadan diharapkan kita itu ayo kembali kepada Al-Qur'an. Karena Quran ini adalah akhlak Rasulullah SAW. Sebab kalau orang tidak kembali kepada Al-Quran, rumongsone bener, sebenarnya amalnya nanti di akhir gak ditimbang. Enak ya. Sholatnya gak ditimbang, posone gak ditimbang, haji ini ping pindho gak ditimbang. Gara-gara apa? Gak seneng Quran. Ya. Surat apa? Surat Kahfi ayat 103 sampai 106. Qul hal unabbiukum bil aksarin a'mala
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surat 18 ayat 103 sampai 106. 103 sampai 106. Kul hal unabbiukum bi aksarin amala. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, Ya. yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Yes. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka Ya. dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Ya. Dan kami telah Tidak, mengadakan tidak. dan kami tidak mengadakan suatu timbangan bagi amalan mereka pada hari kiamat. Terus balasannya? Demikian balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olokan. Jadi gitu, artinya Quran itu mesti difungsikan seperti ada 8 fungsi: hudan, syifa, rahmat, bayinat, furqan. Kan itu ada 8 itu, nur termasuk. Ya, jadi kita itu mari kembali kepada Al-Quran. Saya kemana-mana hanya mengajak umat kembali kepada Al-Quran. Hanya dengan kembali kepada Al-Quran, kita nanti coba doanya khatam Quran. Ij'al Quran fi dunya qorina. Ya Allah, jadikan Quran di dunia sebagai korin, teman dekat. Wa fil qabri mu'nisa. Di alam kubur nanti jadikan Quran menjadi menenteramkan jiwa saya. Wa fi yaumil qiyamati hujjatan wa syafi'a. Jadikan Al-Quran di hari kiamat sebagai pembela dan penolong kami. Walan nari sitra hijaba. Jadikan Al-Quran terhadap neraka sebagai benteng dan perisai dari api neraka. Wa ila siratal mustaqim manuro. Jadikan Al-Quran waktu siratal mustaqim sebagai cahaya. Wajah Al-Quran fil jannati rafiqo. Jadikan Al-Quran di surga nanti sebagai teman. Tidak pernah doa begitu? Apa? Doanya dekat. Apa dekat? Allahumma arhamna bil Quran. Ya gak mau ya, tapi mestinya akan lengkap gitu. Quran di dunia korin, di alam barzah adalah menenteramkan jiwa, di hari kiamat pembela, terus terhadap neraka dari benteng dan perisai, lihat suratul mustaqim sebagai cahaya, ke surga sebagai teman. Ya saya kira itu. Jadi begini Pak ya, mungkin ucapan hari raya itu kalau dalam riwayat disebutkan kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw ba'tum ala ba'din yaqulu taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, sing nerima ya sama. Kecuali kalau An-Nisa 86. An-Nisa 86 itu wa idza khuyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha. Itu jawab lebih baik atau minimal sama. Tapi kalau taqabbalallahu minna wa minkum ya tetap begitu. Bukan minal aidin wal faizin wal maqbulin wa antum wa kullu amin wa antum khairin. Itu cara Indonesia tapi di cara Arab no. Jadi tidak ada dari Nabi begitu. Ya, saya kira itu ya. Ya dua-dua. 4 itu ketentuan umum, tapi Rasulullah di hadis lain itu sholatul laili masna-masna. Ya. Jadi 2 rakaat, bukan 4, bukan. Kalau yang 11 itu Rasulullah pernah melakukan sholat malam, ya. Itu 2 rakaat, witirnya 9. Itu pernah Rasulullah begitu. Atau sholat malam 4, witirnya 7. Nah, witir 7, witir 9 itu pakai tahiyat awal. Jadi witir 7 tahiyat awal rakaat ke-6, tahiyat akhir 7. 9 tahiyat awal rakaat ke-8, tahiyat akhir ke-9. Kemudian yang 5 langsung, 3 langsung, 1 langsung. Ya. Loh, iya kalau ada iftitah silakan. Karena Rasulullah biasa iftitah itu karena bacaannya memang panjang-panjang. Ya. Sampean kul huwa ya bedendek wis. Ya gak mau iftitah. Iftitah itu kan istilahnya warming up, pemanasan. Ya. Oh, witirnya 1 boleh, yang lain 2, 5 kali. Ya. Atau
3, 2, 2, 2, 4 kali. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Ya, ya saya kira itu ya mudah apa? Ya boleh, tapi ini ojo witir maneh. Karena witir awal itu kan gini, Rasulullah SAW bersabda, idza khiftum ya. Kalau kamu takut Allah yakuma akhirul lail, kalau kamu takut tidak bisa bangun waktu akhir malam, falyutir qabla ayar kuda. Witiro sadurunge tidur. Itu kalau takut khawatir enggak bangun malam. Jadi witir boleh 3 terakhir itu ya. Nanti terus malamnya tinggal tahajud 2, 2, 2, 2, 4 kali. Boleh. Karena mutlak kata-kata ij'alu akhir sholatikum bilail witron, jadikan akhir sholat malam dengan witir, itu tidak mutlak. Karena apa? Rasulullah pernah mengajarkan witir dulu terus turu. Baru nanti bangun gak usah witir lagi. Ya. Loh enggak lah, tadi sudah witir. Karena satu malam tidak boleh witir 2 kali. Ya, inilah mungkin kajian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kita, anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran, menyatu dengan Al-Quran. Karena hidup yang menyatu dengan Al-Quran itulah nanti kebahagiaan yang sesungguhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.